warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ruspiana, mahasiswa STIK Bina Husada Palembang, jurusan program studi ilmu keperawatan. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang karakter visioner. Selamat pagi, Bapak Iya. Pagi Bu. Ya, ini mau dipanggil siapa ini? Ya Bapak dan Bapak. Ya, Bapak Pak Iya, Bapak Ahmad Rifai. Betul. Iya, alamatnya di mana Pak? Di Desa Lubu Makmur, Dusun 1, Lembu Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya, dari Oki ya. Nah, hari ini bahasan kita tentang karakter visioner. Menurut Bapak Ahmad Rifai ini, Ya. supaya untuk menyamakan persepsi tentang karakter visioner itu sendiri, menurut Bapak Rifai gimana? Ya, terima kasih. Visioner itu karakter yang penting harus kita miliki, di mana visioner itu adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, apa yang harus ia capai, ia impikan, ia cita-citakan itu tergambar secara detail dalam pikirannya, perilakunya, kesehariannya. Seperti itu ya. Ya. Dari diri Bapak Rifai ini sendiri, perilaku ataupun kegiatan sehari-hari, aktivitas yang biasa dilakukan yang menyangkut karakter visioner ini, Ya. contohnya seperti apa? Jadi karakter visioner ini saya terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim di dalam MMHD, Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan. Beliau di situ mengajarkan tentang bagaimana setiap pribadi itu harus memiliki sikap karakter visioner. Bagaimana dia merencanakan setiap harinya untuk mencapai apa yang ia cita-citakan di masa depan. Karena orang yang tidak memiliki visioner itu hidupnya tidak terarah. Dia berjalan begitu saja, biasa saja, karena tidak memiliki tujuan. Dan saya teringat dalam buku itu disebutkan pepatah di orang-orang di Makassar itu mengatakan tiba dulu baru berangkat. Artinya pikiran kita itu nyampe dulu sebelum fisik. Itu artinya pikiran kita harus memiliki visioner, karena tanpa visioner hidup kita ini tanpa arah, seperti itu. Maksudnya gini, kebiasaan Bapak Rifai sehari-hari. Ya. Iya. Dari inspirasi buku itu saya membuat satu peta hidup di dalam kehidupan saya. Itu ibaratkan kalau manusia itu umurnya 60 sampai 70, saya bikin kotak itu sebanyak 70. Jadi dari titik 1 umur 1 saya lahir sampai 70 kira-kira umur itu, saya petakan saya pada tahun tertentu, pada kotak tertentu saya harus mencapai apa. Sehingga saya tahu pada tahun sekian apa yang saya capai, dan untuk mencapai itu saya rencanakan lebih detail dan saya lakukan di setiap harinya itu. Iya. Jadi perencanaan hidup itu kalau Pak ini disebut peta hidup begitu. Betul, ya. iya. Jadi peta hidupnya sudah tergambar dengan jelas. Betul, gitu ya. Jadi manfaatnya dari karakter visioner ini apa? Ya. Kalau manfaat yang pertama adalah hidup kita itu terencana. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini harus mendukung apa yang telah kita impikan, yang kita cita-citakan. Jadi hidup ini yang sekali ini, ya Ibu Nia Ruspiana, harus dijalankan dengan terbaik. Karena orang punya masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, untuk mencapai masa depan yang kita cita-citakan itu, kita lakukan yang terbaik di hari ini. Oke. Di masyarakat kita ini kira-kira karakter visioner itu sudah menjadi suatu kebiasaan belum? Nah, kalau kita lihat di masyarakat, mungkin kalau di pedesaan mungkin belum maksimal, karena pengetahuan tentang merencanakan hidup mereka belum dibekali, diberikan wawasan, sehingga hidup ya sebatas berjalan saja, mengalir seperti air yang tanpa muara ke tujuan kemana. Tetapi bagi orang-orang yang pernah mendapatkan satu pelatihan tentang perencanaan hidup, maka mereka akan merencanakan
karakter-karakter visioner dalam hidupnya gitu. Seperti itu ya. Ya, pertanyaan terakhir nih. Ya. Mungkin Bapak Rifai bisa memberikan semangat ataupun masukan tentang karakter visioner ini. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam hidup ini sebagaimana di dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk memperhatikan apa yang akan terjadi ke depan. Meskipun di depan itu kita tidak bisa memprediksi karena sifatnya tidak pasti, maka untuk meminimalisir ketidakpastian itu kita butuhkan perencanaan. Maka dari itu bikinlah hidup ini terencana, meskipun apa yang kita rencanakan itu belum tentu terjadi. Namun paling tidak dengan rencana itu kita terarah, terukur dan bisa optimis. Apapun kondisi kita saat ini, kita melihat jauh ke depan apa yang kita cita-citakan itu dan selalu semangat selalu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk merencanakan apa yang kita harapkan di masa depan. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pak Ahmad Rifai. Buat teman-teman, mungkin itu saja. Mungkin bisa kita jadikan semangat ataupun motivasi supaya karakter visioner ini bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan di